Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pagi ini saya akan memberikan materi mengenai dokumentasi keperawatan maternitas periode antenatal dan intranatal. Oke, masih bersama saya Bu Sidiania. 30 menit ke depan saya akan memberikan materi tersebut dengan mungkin nanti di akhir dari mata kuliah ini, dari pertemuan ini saya akan mengupload tugas askep. Nanti silahkan Anda untuk mengerjakan. Saya berikan kantong tugas di pertemuan ini. Oke, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Masih tetap menjalani aktivitas seperti biasa? Semoga tidak ada kendala sehingga kedepannya kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan aman. Tujuan dari dokumentasi keperawatan maternitas. Seorang perawat, terutama di bangsal maternitas, tentunya tidak akan lepas dari program yang namanya dokumentasi keperawatan atau pembuatan asuhan keperawatan maternitas. Di dalam keperawatan maternitas, dokumentasi keperawatan sebagai sumber data perencanaan asuhan keperawatan yang akan diberikan. Dengan dokumentasi akan didapatkan data yang aktual dan konsisten mencakup seluruh kegiatan keperawatan yang dilakukan melalui tahapan kegiatan proses keperawatan, yaitu mulai dari pengkajian, analisa data, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jadi dalam keperawatan maternitas ini setiap fase dari perjalanan seorang ibu, mulai dari kehamilan, persalinan, sampai dengan nifas bahkan bayi baru lahir, dan siklus reproduksinya akan terekam dalam sebuah asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Ruang lingkup keperawatan maternitas. Ruang lingkup keperawatan maternitas sebenarnya sangat luas. Di sini mencakup antara kesehatan reproduksi, di mana bayi baru lahir sampai dengan siklus sebelum hamil, yaitu ada menstruasi, di situ ada periode di antara dua kehamilan, dan ada setelah masa reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi itu sangat luas ya. Setelah kesehatan reproduksi menyangkut mengenai bagian yang kedua adalah antenatal atau prenatal atau kehamilan. Itu adalah nama yang sama atau sejalan. Kemudian setelah kehamilan tentunya seorang wanita akan masuk dalam periode persalinan atau intranatal. Sedangkan periode yang mengikuti intranatal adalah postnatal, puerperium, atau nifas. Ini adalah nama yang sama. Setelah periode postnatal, ruang lingkup yang terakhir adalah KB atau keluarga berencana. Kemudian siklus di antara ruang postnatal atau siklus di antara dua masa prenatal itu adalah rentang reproduksi yang lain sampai wanita itu mengalami menopause. Masalah reproduksi wanita yang biasanya muncul di antara siklus persalinan atau kehamilan adalah yang pertama gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi ini menyangkut di usia rentang reproduksi, menyangkut amenorrhea hipogonad, dysmenorrhea, dan endometriosis. Sedangkan masalah reproduksi wanita yang menyangkut kehamilan atau tidak adanya kehamilan ini berkisar antara infertilitas pria dan infertilitas wanita. Sedangkan fase di mana seorang wanita sudah berhenti dari siklus menstruasinya ini disebut dengan klimakterium dan menopause. Jadi itu semua adalah masalah reproduksi wanita yang akan berjalan seiring dengan daur kehidupannya. Sekarang kita akan masuk di asuhan keperawatan maternitas periode antenatal atau kehamilan atau prenatal tadi. Pengertian dari periode antenatal sendiri adalah antenatal care atau periode antenatal atau perawatan yang diberikan kepada wanita yang sedang menjalani kehamilan adalah
Pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin sehingga segalanya berlangsung normal. Jadi di dalam upaya asuhan keperawatan antenatal, di sini seorang ibu yang mengalami kehamilan dari mulai trimester 1, 2, dan 3 akan dilakukan pengawasan. Tujuannya adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan sehingga akan lahir dengan selamat, ataupun jika terjadi sesuatu yang di luar kondisi normal, dia dapat ditangani dengan segera dan tanpa menimbulkan efek yang lebih berbahaya lagi bagi ibu dan bagi janinnya. Tujuan dari antenatal care adalah yang pertama, memantau pertumbuhan dan perkembangan janin sehingga segalanya berlangsung normal. Yang kedua, dengan pemantauan tadi, jika janin dalam kandungan ini terjadi suatu kondisi yang tidak normal, maka akan dilakukan deteksi dan penanganan gejala yang timbul. Kemudian, tujuan dari antenatal care yang ketiga adalah untuk mengantisipasi semua masalah selama kehamilan, persalinan, dan periode postnatal. Jadi semua ini terangkum di dalam periode antenatal care. Sehingga gerakan sayang ibu ini tidak hanya tercermin dari pertolongan persalinan yang aman, safety motherhood, tapi juga dimulai dari pemantauan kehamilan yang paripurna, di mana seorang ibu pasti akan dipantau dari mulai trimester 1 dengan minimal kunjungan 1 kali, di trimester 2 dengan minimal kunjungan 2 kali, dan di trimester 3 dengan minimal kunjungan 4 kali. Seperti itu tujuan dari keperawatan antenatal care. Fokus penanganan dari trimester 1 dan 2. Jadi dalam kehamilan tadi ibu akan mengalami 3 fase atau 3 trimester, yaitu 1, 2, dan 3. Kunjungan untuk ibu hamil ke fasilitas pelayanan terdekat, bisa ke puskesmas ataupun rumah sakit, biasanya akan dilayani setiap bulan sekali, minimal kunjungan 1 kali di trimester 1, di mana seorang ibu itu akan dilakukan pemeriksaan fisik terkait dengan kondisi kehamilannya. Kemudian untuk kunjungan yang pertama kali, untuk penata laksanaan screening akan dilakukan tes darah, terutama golongan darah, resus, HB untuk menjaring apakah ibunya mengalami anemia atau antibodi rubella. Di sini untuk menangani apakah ibunya nanti akan mengalami gangguan rubella selama kehamilan. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya terkait dengan tes laboratorium, yaitu swab atau apusan serviks dan apus vagina. Di sini untuk mengetahui apakah ibunya mengalami infeksi di saluran vaginanya atau pasien mengalami keasean serviks. Kemudian terkait dengan kehamilannya, pemeriksaan urin ini ditujukan untuk memeriksa kadar HCG atau hormon chorionic gonadotropin untuk mengetahui kadar protein dalam darah dan protein dalam urin, apakah ibu terindikasi mengalami preeklamsi, kadar gula dalam darah, apakah ibunya mengalami penyakit gula atau diabetes mellitus. Pemeriksaan spesimen midstream dari urin ini digunakan untuk mendeteksi apakah ibunya mengalami infeksi saluran perkemihan atau tidak. Kemudian pemeriksaan yang terakhir selain pemeriksaan fisik berupa Leopold adalah pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Saat pemeriksaan trimester 3, biasanya ibu akan diperiksa selama 2 minggu sekali sampai usia kehamilan 8 bulan. Setelah mengalami 8 bulan, maka ibu hamil akan diperiksa seminggu sekali sampai adanya tanda-tanda kelahiran. Evaluasi data laboratorium untuk melihat hasil pengobatan, diet menu seimbang, pemeriksaan Leopold dan DJJ, pemeriksaan ultrasonografi, amnioskopi, kardiografi, dan imunisasi tetanus toksoid.
Pemeriksaan kehamilan trimester 3 dilakukan setiap 2 minggu sekali sampai 8 bulan, lalu seminggu sekali. Maksudnya di sini adalah pemeriksaan pada ibu hamil dengan trimester 3 dilakukan dari umur kehamilan sekitar 7 bulan sampai dengan 8 bulan, lalu itu 2 minggu sekali. Kemudian setelah menginjak 8 bulan, anjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan setiap 1 minggu sekali sampai ada tanda-tandanya persalinan, yaitu tekanan di anus, perineum menonjol, dan vulva membuka atau kontraksi yang semakin lama semakin cepat dan dengan durasi yang tambah panjang. Evaluasi data laboratorium untuk melihat pengobatan, misalnya ibu apakah mengalami protein uri, kemudian ada tanda-tanda odem dan lain sebagainya, maka evaluasi data-data laboratorium tersebut. Diet anjurkan untuk makan menu makan seimbang, yaitu tinggi kalori, tinggi protein, dan dilakukan pemeriksaan Leopold dan DJJ untuk memantau kondisi kehamilan atau janin dalam kandungannya. Pemeriksaan USG diberikan untuk memastikan posisi bayi dalam kandungan, amnioskopi untuk mendeteksi apakah bayi mengalami kecacatan atau gangguan di dalam kehamilan, kardiografi untuk melihat denyut jantung janin apakah normal ataupun mengalami distres ataupun stres bayi. Imunisasi tetanus toksoid dilakukan untuk pencegahan atau penata laksanaan pencegahan tetanus toksoid pada bayi baru lahir. Itu tadi asuhan keperawatan pada periode antenatal, pengkajian yang dilakukan. Kemudian kita mengenai data-data yang perlu di anamnesa. Pada saat ibu datang pertama kali, pasien harus menjelaskan identitas pasien yang terdiri dari alasan masuk ke rumah sakit atau riwayat kesehatan sekarang, apakah ada keluhan yang menyertai kehamilannya, riwayat haid sebelumnya, berkaitan dengan menstruasi pertama kali atau hari pertama haid terakhir. Kemudian riwayat perkawinan, apakah ibu hamil tersebut menikah atau tidak, atau berapa kali menjalani sebuah pernikahan. Ini berkaitan dengan support system dalam menjalani kehamilannya tadi. Riwayat haid ini ditanyakan terkait dengan pola menstruasi, kapan terakhir menstruasi, ini untuk menentukan kapan hari perkiraan lahir. Sedangkan riwayat kesehatan sekarang untuk mendeteksi gangguan atau komplikasi dalam kehamilan. Riwayat obstetri perlu ditanyakan juga terkait dengan kehamilan yang lalu. Adakah gangguan selama proses kehamilannya, misalnya perdarahan, hiperemesis, atau mual muntah yang berlebihan, toksemia gravidarum, atau keracunan dalam kehamilan, ataukah misalnya yang lain, gangguan hipertensi dalam kehamilan, diabetes mellitus gestasional, dan lain sebagainya. Ini perlu dikaji. Selain persalinan di waktu yang lalu, apakah pasien berapa kali mengalami persalinan spontan, ataukah ada tindakan misalnya sesar atau terminasi kehamilan dengan bantuan misalnya vakum atau yang lainnya. Apakah bayi lahir dalam kondisi aterem atau prematur, terjadi perdarahan atau tidak. Kemudian penolong persalinan dilakukan oleh siapa, tenaga terlatih ataukah dukun di daerahnya. Kemudian nifas waktu lalu perlu dikaji juga, adakah nifas atau perdarahan, dan bagaimana proses melaktasinya, apakah pasien tersebut, ibu hamil tersebut memberikan ASI-nya selama 2 tahun atau ASI eksklusif atau tidak. Terkait dengan jenis KB perlu juga ditanyakan jenis kontrasepsi yang digunakan, kemudian keluhan selama menggunakan kontrasepsi tersebut, supaya ini sebagai dasar untuk menentukan jenis atau kontrasepsi apa yang akan digunakan selama periode selanjutnya. Konsep pemeriksaan obstetrik.
Konsep pemeriksaan obstetrik adalah menyangkut mengenai keluhan yang menyebabkan kedatangan pasien ke pusat kesehatan berkaitan dengan kehamilannya, berkaitan dengan komplikasi kehamilan waktu trimester 1, perdarahan yang terjadi, serta pecahnya ketuban saat infartu. Dan penyakit yang menyertai kehamilan berdasarkan keluhan utama belum dapat diambil sikap, maka perlu dikembangkan lebih luas untuk membuat status menyeluruh melalui anamnesa dan perkembangan fisik. Setelah kita memahami tentang antenatal care, kita akan beranjak kepada pemeriksaan atau perawatan intranatal care. Intranatal care adalah upaya pertolongan persalinan, di mana persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi, baik berupa janin maupun uri, plasenta yang telah cukup bulan, atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir normal, atau melalui jalan lain dengan bantuan ataupun tanpa bantuan dengan kekuatan sendiri. Syarat dikatakan persalinan normal. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi dengan syarat-syarat, yaitu kehamilan harus cukup bulan antara 37 sampai 42 minggu, lahir dengan spontan tanpa adanya bantuan persalinan dengan kekuatan ibu sendiri, presentasi kepala di bawah atau presentasi belakang kepala, kemudian berlangsung maksimal 18 jam dari mulai kelas 1, 2, dan 3, dan tanpa komplikasi baik dari segi ibu maupun janin. Misalnya komplikasi ibu itu adanya hipertensi, DM, dan lain sebagainya. Kalau komplikasi pada janin misalnya apakah bayi besar, kemudian janin melintang, sungsang, kemudian apakah ada defek neural tube dan lain sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk komplikasi pada janin. Sedangkan pada ibu harus tanpa kondisi penyerta lainnya dan penyakit komorbid lainnya. Fokus persalinan ada 4 tahap, mulai dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 dimulai saat persalinan, mulai sampai pembukaan lengkap. Jadi mulai dari kontraksi yang teratur sampai pembukaan lengkap 10 cm. Proses ini terbagi dalam 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten berkisar antara 8 jam, di mana serviks membuka sampai 3 cm. Kemudian kalau fase aktif ini biasanya dari pembukaan 3 cm ke atas sampai pembukaan lengkap. Berlangsung kira-kira selama 7 jam dengan kontraksi yang terjadi lebih kuat dan dengan durasi yang lebih sering. Biasanya durasinya akan memanjang, frekuensinya lebih sering selama fase aktif. Kala 2 persalinan dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai lahirnya kepala atau bayi lahir. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primipara dan 1 jam pada multipara. Kenapa pada multipara atau ibu yang pernah melahirkan sebelumnya ini berlangsung lebih cepat? Karena biasanya ibu sudah mengalami persalinan sebelumnya dengan jalan lahir yang sudah pernah dilewati, sehingga untuk passage atau jalan lahirnya sudah agak lebih longgar, dan untuk kekuatan ibu sudah lebih pernah mempunyai bayangan dan pengalaman sebelumnya, jadi akan lebih cepat. Kala 3 dan 4, kala 3 dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang biasanya berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Kala 4 dimulai saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Pada saat kala 3 biasanya pada pelaksanaan peregangan tali pusat terkendali sampai penyuntikan oksitosin dan pemotongan tali pusat. Kala 4 setelah bayi lahir dengan pengawasan 2 jam postpartum, mulai dari tanda-tanda vital, kemudian adanya perdarahan, dan tanda-tanda anemia pada ibu dengan pemantauan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, dan lain sebagainya. Diagnosa keberatan yang mungkin muncul, sebenarnya kalau dari tadi di fase kehamilan, ibu bisa saja mengalami gangguan misalnya kecemasan, kemudian resiko hubungan ibu dan janin, dan lain sebagainya. Kemudian kalau diagnosa yang muncul pada kala 1 persalinan biasanya akan muncul nyeri persalinan. Pada diagnosa Nanda ini sudah muncul diagnosa baru, yaitu nyeri persalinan, di mana biasanya berhubungan dengan kontraksi uterus atau dilatasi serviks. Kemudian kalau fase kala 2 persalinan nanti juga ada nyeri persalinan yang penyebabnya berbeda. Risiko infeksi terhadap maternal berhubungan dengan prosedur invasif, pemeriksaan vagina yang berulang. Ini juga mungkin muncul di kala 1 persalinan.
Diagnosa yang muncul di kala dua persalinan, misalnya nyeri persalinan, ini penyebabnya berbeda berhubungan dengan ekspulsi fetal atau pengeluaran janin. Risiko kerusakan integritas kulit atau penjaringan berhubungan dengan pencetusan persalinan, pola kontraksi yang hipertonik, serta janin besar atau pemakaian forceps. Sedangkan diagnosa yang ketiga yaitu risiko cedera terhadap janin berhubungan dengan malpresentasi atau posisi, pencetus kelahiran disproporsi, cephalopelvic, dan lain sebagainya. Diagnosa kala tiga persalinan, misalnya risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan kehilangan cairan secara tidak disadari, adanya tanda-tanda atonia uteri, adanya laserasi jalan lahir, atau tertahannya fragmen plasenta. Kemudian diagnosa yang kedua di kala tiga yaitu nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan, respon fisiologis setelah melahirkan. Diagnosa yang ketiga yaitu risiko perubahan proses keluarga berhubungan dengan terjadinya transisi atau krisis situasi. Diagnosa kala 4 persalinan biasanya akan muncul nyeri akut berhubungan dengan efek obat-obatan atau trauma mekanis atau trauma jaringan, edem jaringan, kelemahan fisik dan psikologis, serta kecemasan. Perubahan proses keluarga berhubungan dengan transisi, peningkatan anggota keluarga yang lain.